Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Innal hamdalillah nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa nu'minu bihi wa natawakkalu alayhi wa na'udzu bihi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. من يهديه الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه والتابعين لهم إلى يوم القيامة. أما بعد. Hadirin yang dimuliakan, dalam kehidupan ini yang paling penting itu adalah meluruskan kefahaman. Orang yang kefahamannya salah, dia akan mendapatkan kerugian, bahkan malapetaka. Kalau orang itu salah paham mengenai listrik, maka dia akan mendapatkan kerugian urusan itu. Bisa konslet, bisa terbakar, dan lain-lain. Kalau orang itu salah paham mengenai bangunan, bangunnya akhirnya salah, bisa-bisa roboh. Kalau orang itu salah paham mengenai jalan, ini jalan, kefahaman dia menuju Surabaya, ternyata menuju Ngawi, maka dia tidak akan sampai kepada tujuannya. Kalau dia salah paham mengenai negara, jenderal dikira kopral, presiden dikira kuli, pasti dia akan mendapatkan masalah mengenai itu. Kalau orang salah paham mengenai kesehatan, racun dikira obat, obat dikira racun, pasti dia akan mendapatkan kerugian. Tetapi salah paham yang paling gawat, salah paham yang paling bahaya, yaitu salah paham mengenai agama. Kalau orang salah paham mengenai agama, maka dia akan kena marahnya Allah. Kalau dia sudah kena marahnya Allah, dia akan celaka di mana saja, dunia akhirat. Karena dunia ini milik Allah, akhirat juga milik Allah. Maka jangan sampai kita salah paham urusan agama. Meluruskan paham urusan agama, itulah namanya iman. Lah sekarang kita ini akan mudzakarah, memikirkan bagaimana meluruskan iman kita ini. Sekarang 3344, diulang apa yang saya katakan ini. Ya, 3344 saling mengulang. Orang lama pegang orang baru, pasang-pasangan. Orang lama pegang orang baru, bicara, mengulang kembali apa yang tadi didengarkan. Begitu pula putri, santri putri dengan sanlat putri, dibuat halakoh-halakoh. Ustazahnya yang lama pegang yang baru, mengulang apa yang tadi didengarkan.
Santet baru juga dilatih bicara, bukan hanya mendengarkan. Santet baru ganti bicara, bukan hanya mendengarkan. Yang putri juga dibuat halaqah sebaik-baiknya. Santri lama bergaul dengan santri baru, mengulang-ulang, semua diajak bicara. Taqabbalallah, jazakumullah. Sekarang kita menghadap ke sini lagi. Jadi ini pelajaran penting. Kalau kamu belajar di sekolahan gak paham, maka risikonya apa? Dikeluarkan dari sekolahan. Tapi kalau urusan iman ini tidak paham, risikonya bukan dikeluarkan dari sekolahan, risikonya akan neraka selamanya. Maka ini perkara yang sangat-sangat penting dipahami. Tetapi kebanyakan manusia tidak paham. Maka dikatakan dalam Al-Quran kebanyakan manusia akan neraka. Karena tidak paham perkara ini, masalahnya itu aja. Ada 6 rukun iman yang kamu harus paham betul-betul, mantep sampai mati. Yang pertama kali mengenai ketuhanan. Semua kita harus paham, harus yakin bahwa alam semesta ini ada penciptanya, yaitu Allah Subhanahu wa ta'ala. Sebetulnya kalau manusia itu punya otak, mikir, pasti dia akan menyimpulkan bahwa dunia ini ada penciptanya. Dunia dengan segala macam isinya, berjuta-juta tumbuh-tumbuhan yang beraneka ragam, angkasa yang begitu luasnya, dengan planet-planet yang bertriliun-triliun, bermiliat-miliat, semua tertata rapi. Tidak ada penciptanya? Tidak mungkin. Maka di alam semesta ini kita harus paham betul ada pencipta. Para nabi, para rasul mengatakan, memberitahu kepada kita penciptanya itu adalah Allah yang maha agung, yang maha suci, yang tidak bisa dibayangkan. Tuhan itu tidak bisa dibayangkan, tidak bisa diukur oleh otak manusia. Dialah penguasa alam semesta ini. Bukan manusia yang berkuasa di dunia ini. Yang berkuasa adalah yang menciptakan manusia. Bukan raja-raja yang berkuasa, yang menciptakan raja-raja yang berkuasa. Bukan Amerika, Cina, Belanda yang berkuasa, yang menciptakan Amerika, Cina, Belanda itu yang berkuasa. Bukan orang Jepang yang pandai, yang menciptakan itulah yang maha pandai. Mereka itu nggak punya apa-apa. Orang Amerika, orang Jepang, orang Jawa, orang Cina, orang Madura, orang Kalimantan, sama aja, asalnya dari tanah. Manusia ini dari mana? Asalnya dari bayi. Bayi dari mana? Dari janin. Janin dari mana? Dari setetes air mani. Setetes air mani dari mana? Dari makanan. Makanan dari mana? Dari tanah. Dari tanah itulah Allah Subhanahu wa ta'ala ciptakan presiden, ciptakan kuli, ciptakan semua yang ada di dunia ini. Yang berkuasa hanya Allah.
Itu kelihatannya berkuasa, itu bukan berkuasa. Dibikin begitu oleh Allah. Bukan berkuasa, tidak. Kalau presiden berkuasa, presiden tidak akan mati. Presiden tidak akan sakit. Kalau raja-raja berkuasa, mereka tidak akan mati, tidak akan sakit. Waktunya mati, mati juga. Nggak ada kuasa mereka. Apalagi menguasai negara, menguasai rakyat, menguasai dirinya sendiri pun nggak bisa. Kalau Allah tentukan mereka mati, mati juga. Kalau Allah tentukan mereka tua, tua juga. Bisa orang menahan diri dari kematian? Bisa orang menyelamatkan diri dari ketuaan? Bisa orang menyelamatkan diri dari sakit? Nggak bisa. Semua yang berkuasa hanya Allah. Itulah diantara makna kalimah kunci surga, la ilaha illallah. Yang berhak disembah, yang berhak diagung-agungkan hanya Allah. Inilah kunci surga. Harus mantap betul, mancep betul di dalam hati setiap orang yang ingin ke surga. Diulang, nah, diulang. Semua ikut berbicara, jangan dengar dok, ikut bicara. Nah, nanti kalau kamu dengar dok nggak paham, ikut bicara. Satu kalimah, dua kalimah, ikut bicara.